Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita kali ini yaitu tentang organisasi dalam implementasi kebijakan. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai organisasi dalam implementasi kebijakan, tentunya kita harus mengingat-ingat kembali apa itu implementasi kebijakan. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali berkaitan dengan implementasi kebijakan ini, bahwasanya yang pertama, implementasi kebijakan merupakan salah satu dari proses, tahapan, atau alur dari kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik itu kan yang kita ketahui adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan output dari proses kebijakan itu adanya suatu produk kebijakan publik, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, sampai ke peraturan desa. Nah, suatu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yang sudah disahkan dan sudah ditetapkan, tentu tidak akan ada artinya apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Maka kata lain di sini adalah tidak dilaksanakan. Jadi intinya implementasi itu adalah bagaimana suatu kebijakan itu dilaksanakan. Siapa saja aktor-aktornya, kemudian bagaimana proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas organisasi apa saja yang sebagai pelaksana dari suatu kebijakan publik itu sendiri gitu. Nah, jadi nanti pada pembahasan kita dalam organisasi dalam implementasi kebijakan publik ini ada beberapa istilah-istilah yang nanti akan sering muncul di slide-slide berikutnya. Jadi istilah-istilah ini sebelum kita bahas lebih lanjut, slide berikutnya kita harus memahami dulu berbagai definisi dari istilah yang akan ada nantinya. Pertama, policy output atau keluaran kebijakan. Nah, jadi yang paling atas itu juga ada delivery mechanism atau mekanisme penyampaian. Jadi policy output atau keluaran kebijakan ini merupakan keluaran dari sebuah sistem kebijakan. Itu tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwasannya adanya peraturan, kemudian pelayanan dan program-program pemerintah itu merupakan policy output. Kemudian policy outcomes. Policy outcomes ini merupakan hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Jadi dengan kata lain, policy outcome ini adalah dampak dari sebuah kebijakan atau suatu kebijakan yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan atau mungkin yang sedang berlangsung pelaksanaannya itu secara tidak langsung akan menimbulkan dampak-dampaknya gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian di sini kita harus mengetahui dulu apa saja manfaatnya dengan kita mengetahui policy outcome ini, dampak dari kebijakan. Yang pertama, kita dapat menguji implementasi itu apakah dapat dikembangkan menjadi suatu program atau tidak. Kemudian juga untuk mengambil keputusan terhadap keberlangsungan sebuah program pemerintah itu sendiri gitu. Kemudian juga untuk mengkaji apakah suatu program itu membuahkan hasil atau tidak gitu. Jadi policy outcome ini atau dampak-dampak dari kebijakan ini adalah intinya untuk kita melihat apakah memang kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan ini berdampak baik tidak untuk masyarakat. Ada tidak perubahan-perubahan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat setelah suatu kebijakan dilaksanakan. Misalnya di sini kita ambil contoh tentang kebijakan atau program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Jadi jika kita melihat policy outcome atau dampak dari kebijakan atau program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan itu,
kita lihat dulu dari kondisi awalnya. Kondisi awal yang tidak dikehendaki, misalnya adanya kemiskinan, kemudian kondisi kesehatan keluarga miskin yang buruk, kemudian ketidakmampuan keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok dan sebagainya gitu. Kemudian timbullah suatu kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, misalnya melalui program BLT atau melalui program-program hidup bersih dan sehat, PHBS, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana policy outcome-nya? Apakah menuju ke kondisi baru yang lebih baik atau yang lebih dikehendaki atau tidak? Misalnya, masyarakat dengan setelah dilaksanakannya program-program pemerintah tadi itu, apakah masyarakat miskin itu menjadi lebih sejahtera, kemudian derajat kesehatan keluarga miskin tadi menjadi lebih baik, atau mungkin kemampuan-kemampuan keluarga miskin tadi bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya gitu, menjadi lebih baik lagi. Jadi policy outcome itu adalah dampak dari kebijakan yang dilaksanakan, apakah berdampak baik atau malah sebaliknya gitu. Kemudian ada implementing agency. Nah, implementing agency ini merupakan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Tuh. Jadi, implementing agency ini merupakan organisasi atau lembaga yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Intinya adalah para implementer kebijakan. Oke. Ini kaitan-kaitan antar istilah. Jadi yang pertama, asumsinya bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh delivery mechanism atau mekanisme penyampaian, yaitu bagaimana keluaran-keluaran kebijakan atau policy output tadi dapat sampai ke kelompok sasaran dengan berbagai kriteria tepat, seperti tepat sasaran, waktu, kualitas, dan lain-lain untuk menjamin munculnya hasil kebijakan atau dampak kebijakan tadi gitu. Baik hasil kebijakan yang langsung dirasakan maupun yang akan muncul dalam jangka panjang tuh. Jadi asumsi pertama ini menjelaskan bahwasannya suatu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, anggaplah misalnya ada satu produk atau program pemerintah, itu tuh keberhasilannya itu dapat kita lihat. Pertama, bagaimana kebijakan itu dapat sampai. Jadi bagaimana kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik ke kelompok sasaran. Misalnya contoh tadi yaitu kebijakan pengentasan kemiskinan. Bagaimana kebijakan atau program pemerintah tadi memang benar-benar sampai ke masyarakat miskin, tepat sasaran gitu, memang benar-benar orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang sesuai dengan kriterianya dalam menerima bantuan-bantuan dari pemerintah tuh. Kemudian juga dari kualitasnya, kemudian juga dalam waktu pelaksanaannya memang sesuai dengan isi-isi kebijakannya. Nah, setelah kebijakan itu dilaksanakan, itu belum kita dapat menilai bahwa kebijakan itu sudah berhasil tidak, tetapi lebih daripada itu gitu, bagaimana kebijakan yang sudah dilaksanakan tadi untuk masyarakat miskin ini tadi dari program-program pemerintah itu ketika sudah dilaksanakan program-programnya, bantuan-bantuan sudah sampai, ternyata memang berdampak atau dampaknya dari kebijakan itu adalah memang benar-benar dapat mengubah masyarakat miskin menjadi ke kehidupan yang lebih baik lagi. Itu baru kita dapat mengatakan bahwa suatu kebijakan itu berhasil gitu. Jadi keberhasilan itu adalah dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan itu disampaikan, mulai dari proses sosialisasinya sehingga para implementor dan para sasaran kebijakannya mengerti akan kebijakan itu. Kemudian juga bagaimana kebijakan itu dilaksanakan memang sesuai dengan sasarannya, tepat sasaran, tepat guna gitu. Kemudian juga setelah dilaksanakan bagaimana outputnya, outcome-nya atau dampak dari kebijakan itu benar-benar dirasakan yang lebih baik oleh masyarakatnya gitu. Kemudian asumsi yang kedua bahwasanya delivery mechanism sendiri keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh implementing agency, yaitu keberadaan organisasi atau lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang akan menjamin kegiatan delivery mechanism
berjalan lancar. Tanpa delivery mechanism yang baik, tujuan-tujuan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya tidak akan tercapai. Nah, jadi penyampaian dari suatu kebijakan ini, keberhasilannya itu sendiri juga dipengaruhi oleh siapa aktor-aktor atau siapa lembaga-lembaga yang menyampaikannya gitu. Apakah memang benar lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang bertanggung jawab dalam implementasikan suatu kebijakan itu memang benar-benar bertanggung jawab untuk menyampaikan program-program pemerintah itu kepada masyarakat, atau malah setengah-setengah gitu. Jadi apabila penyampaian kegiatannya itu memang benar-benar sampai kepada masyarakat dan masyarakat paham, maka itu akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kemampuan implementing agensi untuk menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi tersebut. Kapasitas organisasi itu ada ketepatan struktur, jumlah dan kualitas SDM, business process yang dirancang untuk menjalankan peran yang harus diemban oleh organisasi, dan last but not least, dukungan lingkungan di mana tugas organisasi tersebut harus dilakukan. Nah, nanti untuk kapasitas organisasi ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa saja implementing agensi itu? Tuh, siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut? Tuh. Yang pertama. Nah, di sini ada DPR. Kalau sesuai dengan pembagian tugas yang secara luasnya dalam proses atau siklus kebijakan publik itu, kita mengetahui bahwa DPR ini tugasnya adalah sebagai perumus kebijakan. Jadi karena memang dia merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat, kemudian dia harus membuat suatu kebijakan itu sesuai dengan keinginan kebutuhan dari masyarakat, maka si DPR inilah yang bertugas sebagai perumus kebijakan itu sendiri gitu. Kemudian di sini implementing agency yang pertama adalah eksekutif atau pemerintah tuh. Jadi sebagai pelaksana atau memang eksekusi berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh si anggota DPR ini tentu adalah eksekutif, pihak eksekutif atau pemerintah. Dimana di sini yang kita ketahui bahwasanya pemerintah itu terbagi atau kata lainnya kita sebut sebagai unsur-unsur birokrasi gitu. Jadi di sini ada kementerian, lembaga, dinas, dan SKPD. Jadi dari pusat itu ada yang disebut sebagai kementerian, kemudian ada lembaga-lembaga, sampai ke ada dinas-dinas yang di kabupaten maupun SKPD gitu. Itu sebagai implementing agency. Kemudian yang kedua ada sektor swasta. Jadi sektor swasta ini juga sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sektor swasta ini perannya dalam pelaksanaan atau dalam mengimplementasikan kebijakan? Jadi, sektor swasta ini sebagai implementing agency itu, dia peran pentingnya itu dalam lebih ke membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan gitu. Jadi kenapa pemerintah perlu melibatkan sektor swasta? Karena memang seperti kita ketahui bahwa sektor swasta itu dari segi pelayanannya, kemudian dari segi teknologi-teknologi yang digunakannya itu kan dia jauh lebih baik daripada pihak pemerintah gitu. Jadi disitulah perlu adanya kerjasama kepada sektor swasta. Jadi sektor swasta ini adalah sebagai mitra gitu dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kemudian yang ketiga ada civil society organization. Di sini intinya adalah ada LSM, paguyuban, perkumpulan keagamaan, dan lain-lain.
gitu. Jadi LSM Paguyuban Perkumpulan Keagamaan dan lain-lain ini keberadaannya itu juga sangat diperhitungkan gitu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Karena apa? Karena mereka itu secara tidak langsung adalah orang-orang atau organisasi-organisasi yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Jadi civil society organization ini merupakan lembaga atau implementing agency yang kedekatannya itu dengan kelompok sasaran atau dengan masyarakat itu lebih dekat gitu. Kemudian juga mereka merupakan organisasi yang fleksibel, yang tidak terikat dan memiliki basis normatif kuat yang memungkinkan menjadi mitra pemerintah yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan berbagai program yang memiliki orientasi sosial yang tinggi gitu. Misalnya seperti dalam program-program pemerintah, misalnya dalam pendampingan seperti pendampingan anak jalanan, kemudian pendampingan penderita HIV/AIDS, kemudian juga misalnya ada pendampingan oleh kelompok masyarakat miskin gitu. Jadi di situ si civil society organization ini tugasnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan itu membantu pemerintah, khususnya itu dalam program-program pendampingan itu. Nah, di sini juga DPR itu sebagai implementing agensinya, bahwasanya si DPR ini sebagai sosialitator berbagai kebijakan atau program. Nah, kenapa juga walaupun DPR ini sebagai perumus kebijakan, dia juga bertanggung jawab sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Sebagai pelaksana dari suatu kebijakan itu adalah karena memang dia yang merumuskan kebijakan, pihak DPR yang merancang, yang merumuskan kebijakan itu seperti apa, dia juga yang merumuskan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan lain sebagainya, dan juga termasuk pihak DPR inilah yang merancang tujuan suatu kebijakan atau program pemerintah itu untuk apa. Jadi secara tidak langsung anggota DPR ini yang sangat memahami isi dari suatu kebijakan. Nah, jadi dia di sini juga sebagai pelaksana dari suatu kebijakan yang sudah disahkan. Jadi pelaksananya ini adalah harusnya dia sebagai sosialitator yang menyampaikan kepada masyarakat tentang kegunaan, tujuan, manfaat dari kebijakan yang sudah disahkan ini gitu. Jadi dia sebagai pelaksana itu yaitu mensosialisasikan berbagai kebijakan atau program yang ada. Nah, di sini tadi yang berkaitan dengan kapasitas organisasi untuk implementasi. Yang pertama, ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini menjadi faktor atau menjadi kapasitas organisasi itu yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan gitu. Jadi struktur organisasi ini contohnya kita ambillah struktur yang paling umum. Struktur organisasi itu secara horizontal, vertikal gitu, dan juga spasial. Nah, kita ambil contoh lah misalnya suatu struktur organisasi yang bersifat vertikal. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Jadi struktur organisasi ini juga akan mempengaruhi, juga akan saling terlibat dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Misalnya kita ambil contoh dalam penanganan COVID-19 ini, maka struktur organisasi secara vertikal tadi itu harus saling bekerja sama gitu. Dari pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota itu harus saling bersinergi gitu. Karena memang COVID-19 ini kan merupakan wabah atau pandemi yang secara umum terjadi baik secara nasional maupun internasional. Jadi perlunya struktur organisasi yang jelas. Siapa saja dari pihak pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 sampai ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kemudian tim kerja. Tim kerja juga merupakan
kapasitas organisasi dalam suatu kesatuan unsur organisasi, tim kerja itu merupakan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi gitu. Jadi secara tidak langsung bahwasannya tim kerja ini kita sebutlah dengan kata lain adalah SDM-nya, sumber daya manusianya dalam sebuah organisasi yang dimaknai sebagai faktor penggerak organisasi gitu. Jadi teamwork atau tim kerja ini dalam organisasi publik itu sangat dituntut untuk memperhatikan bagaimana kinerja, bagaimana tim kerja itu dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian jumlah SDM yang dimiliki. Nah, jumlah SDM yang dimiliki ini juga merupakan faktor-faktor yang dapat mengaruhi keberhasilan implementasi gitu. Jadi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan itu akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi intinya SDM yang harus dimiliki itu bukan hanya tentang berapa jumlah SDM yang harus dimiliki, itu sudah pasti. Jadi dalam mengimplementasikan kebijakan di suatu instansi pemerintahan misalnya, jadi di situ harus disusun lagi berapa jumlah SDM yang harus melaksanakan kebijakan tersebut gitu. Kemudian juga langsung diberikan pembagian tugasnya gitu. Kemudian juga dalam mengimplementasikan itu disesuaikan dengan kebijakan atau program yang akan diimplementasikan. Jika memang suatu program pemerintah itu membutuhkan jumlah SDM yang tidak terlalu banyak, ya harusnya SDM yang disusun itu sesuai dengan kapasitasnya gitu, sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Kalau memang membutuhkan SDM yang banyak, disusunlah SDM yang sesuai. Tapi jika tidak, ya tidak apa-apa untuk menggunakan SDM yang sedikit pula gitu, sesuai dengan keperluannya. Kemudian kesesuaian tujuan individu atau personel dengan pesan kebijakan. Nah, sebagaimana telah banyak disebutkan dalam paparan-paparan sebelumnya, bahwasanya setiap kebijakan itu kan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari berbagai bentuk tujuan kebijakan tersebut, salah satunya selalu dimaksudkan untuk melakukan perubahan tentang berbagai hal. Jadi, dalam suatu kebijakan itu harusnya disesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada gitu. Misalnya, kita ambil contoh di sini ada perubahan perilaku masyarakat dari program-program pemerintah itu yang mengharuskan masyarakat untuk merubah pola perilakunya. Misalnya yang dulu masyarakat menggunakan kompor sebagai penggunaan bahan bakar memasak itu, dulunya kan masyarakat menggunakan kompor dengan minyak tanah gitu, Nah, kemudian semakin kesini pemerintah mulai membuat masyarakat atau mengalihkan masyarakat untuk menggunakan gas gitu dengan program konversi minyak tanah. Nah, sementara di sisi lain ada contoh program pemerintah juga yang membuat masyarakat harus mengubah perilakunya gitu. Misalnya dalam program keluarga berencana atau dalam program KB. Nah, program KB ini kan memiliki tujuan adalah bagaimana untuk mengubah kepercayaan masyarakat tentang jumlah anak. Kalau dulu kan masyarakat itu berasumsi bahwa banyak anak, banyak rezeki. Sementara jumlah anak sudah diatur oleh Tuhan dan seterusnya gitu. Asumsi masyarakat sekarang seperti itu. Nah, sedangkan program KB ini mengasumsikan atau mengubah pola perilaku masyarakat itu untuk memiliki sedikit anak atau paling tidak hanya 2 saja gitu. Dengan asumsi bahwa dari program KB ini 2 anak sudah cukup dan tentang nilai-nilai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera itu. Nah, jika kita bandingkan antara program konversi minyak tanah tadi menjadi penggunaan gas dengan program KB,
Itu kan sama-sama merubah pola perilaku masyarakat, membuat masyarakat mengubah pola perilakunya. Tetapi perbedaannya, kalau dengan program konversi minyak tanah, penggunaan minyak tanah menjadi gas tadi, itu kan hanya bersifat mengubah perilaku yang tidak berkaitannya dengan nilai dan kepercayaan gitu. Jadi, oh ya sudah, karena memang dengan gas pun masak menjadi lebih cepat, ya masyarakat akan lebih dimudahkan gitu. Oke, masyarakat yang dulunya menggunakan minyak tanah sekarang sudah beralih ke gas. Tetapi kalau program KB tadi itu kan akan berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, jadi di sini perlu personil atau implementator kebijakan, bagaimana dia dapat mengimplementasikan program tersebut, walaupun secara tidak langsung kalau program KB tadi akan menimbulkan konflik nilai gitu di dalam diri para petugas yang ditunjuk gitu. Nah, karena memang para si implementator ini bisa jadi juga merupakan orang-orang atau keluarga besar yang memiliki anak banyak gitu. Itu kan akan bertentangan nanti dengan nilai-nilai yang ada gitu. Nah, di satu sisi dia sebagai implementator, sebagai pelaksana untuk melaksanakan sebuah kebijakan, suatu kebijakan tentang program KB, bahwa dengan anak yang lebih sedikit itu akan membuat keluarga kecilnya bahagia dan sejahtera gitu. Sementara nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat adalah bahwa banyak anak banyak rezeki, kemudian juga jumlah anak itu sudah diatur oleh Tuhan gitu. Jadi pemerintah secara tidak langsung tidak bisa dengan cepat untuk mengubah pola-pola perilaku masyarakat itu dalam program KB gitu. Makanya harus disesuaikan gitu. Memang harus dari diri si implementornya dulu, si personilnya dulu secara individu dari pesan kebijakan tadi dalam program KB misalnya. Si implementornya dulu yang harus mengimplementasikan, yang harus mengubah asumsi bahwa banyak anak itu tidak banyak rezeki gitu, dan dia harus membuktikan mereka ini dapat memberikan contoh bahwa 2 anak itu sudah cukup gitu. Jadi dengan mereka mengubah asumsi atau pola perilaku mereka dalam mengimplementasikan kebijakan program KB tadi, itu juga akan mempengaruhi keberhasilan dalam penyampaian kebijakan program KB tadi. Jadi dimulai dari para personelnya atau dari para implementornya itu sendiri dulu gitu. Harus disesuaikan dulu baru dia dapat mengimplementasikan kebijakan itu dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di sini komitmen atau motivasi dan kompetensi keahlian personil untuk melaksanakan implementasi. Jadi di sini juga diperhitungkan adalah bukan hanya motivasi diri, bukan hanya kemauan dari si pelaksananya untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan diimplementasikannya, tetapi juga harus dibarengi dengan adanya kompetensi atau keahlian personil tersebut untuk melaksanakan suatu kebijakan gitu. Jadi intinya adalah poin E ini, bagaimana para implementator itu selain komitmen, selain dia bersemangat untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi juga implementator itu didukung dengan adanya keahlian, kompetensi gitu, sehingga itu berimbang tuh. Coba kita bayangkan jika ada seorang pelaksana kebijakan atau pemberi layanan kepada masyarakat, dia mempunyai motivasi untuk memberi layanan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain dia tidak memiliki keahlian dalam misalnya public speaking gitu, atau dia belum bisa membiasakan atau belum mengetahui tentang bagaimana cara melayani dengan baik gitu. Jadi ketika motivasi dari pelaksana itu ada, itu juga harus dibarengi dengan keahlian. Jika memang si implementator ini belum mempunyai keahlian, ada baiknya diberikan dulu pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir, pengalaman kerja dan senioritas. Nah, pengalaman kerja dan senioritas ini juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan itu
berhasil gitu. Bagaimana suatu organisasi itu dapat berhasil dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program pemerintah gitu. Jadi ada berbagai keuntungan yang akan diperoleh dengan suatu organisasi memiliki personil atau pelaksana yang memiliki pengalaman kerja dan senioritas. Pertama, dengan adanya senioritas atau para pelaksana yang lebih senior dalam melaksanakan suatu kebijakan di organisasi itu, maka pengalaman kerja dan senioritas ini akan mampu mengantisipasi berbagai kesulitan yang muncul dalam implementasi kebijakan, karena memang kan dia sudah senior dan sudah melewati banyak hal dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut gitu. Jadi dia akan tahu bagaimana cara mengantisipasi ketika muncul berbagai kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan gitu. Kemudian juga di sisi lain si senior ini akan lebih mampu mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam implementasi. Jadi selain dia tahu mengantisipasi kesulitan yang akan muncul, kemudian juga dengan memiliki pengalaman kerja dan senioritas ini akan mampu mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam implementasi. Tuh. Kemudian juga akan mampu membuat keputusan secara bijaksana dan hati-hati. Kemudian yang terakhir juga akan mempengaruhi keterampilan yang lebih baik dalam melakukan koordinasi. Jadi dengan adanya senioritas yang dimiliki itu akan menjadi alat yang penting untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang melibatkan para pegawai itu yang lebih junior gitu. Jadi dia lebih bisa mengajari juniornya bagaimana cara koordinasi yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada unsur-unsur kapasitas organisasi. Yang pertama, kemampuan untuk menjembatani berbagai kepentingan, kemudian kapasitas untuk menggalang dan menjaga dukungan. Kemudian unsur selanjutnya, kemampuan untuk beradaptasi terhadap tugas-tugas yang baru dan memiliki suatu framework untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu kemampuan untuk mengenali perubahan lingkungan, kemampuan untuk melakukan lobby dan advokasi, memiliki kemampuan untuk memonitor dan mengendalikan implementasi, memiliki mekanisme koordinasi yang baik, dan memiliki mekanisme untuk memonitor dampak dari kebijakan. Jadi ini beberapa poin-poin dalam unsur-unsur kapasitas organisasi. Tuh. Nah, jadi di sini ada koordinasi dan interaksi antar aktor. Jadi dalam implementing agensi tadi kan kita sudah mengetahui bahwa siapa saja implementing agensi tadi, mulai dari si DPR, anggota DPR sebagai fasilitatornya, sebagai pihak yang menyampaikan isi-isi kebijakan, kemudian ada dari unsur pemerintah, birokrasinya dari mulai kementerian sampai ke SKPD, kemudian juga ada pihak sektor swastanya dan juga ada LSM dan lain sebagainya gitu. Jadi para implementing agensi tadi atau para lembaga-lembaga yang mengimplementasikan kebijakan tadi kan perlu adanya koordinasi. Nah, agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik, maka seluruh stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan atau seluruh implementing agensi tadi, terutama penanggung jawab utama implementasi, dalam hal ini adalah pihak pemerintah, birokratnya, perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam implementasi gitu. Jadi agar suatu kebijakan yang diimplementasikan ini berhasil, maka para stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan itu dan terkhusus pemerintah, dia harus mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan itu, bagaimana alurnya, bagaimana prosedurnya gitu antar stakeholder yang terlibat gitu. Jadi di sini ada 3 mekanisme. Ada 3 kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Yang pertama ada yang disebut dengan pull atau mengutup. Yang kedua ada sequential atau mekanisme kerja berurutan, dan ada reciprocal.
atau mekanisme kerja timbal balik. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu dan dengan contoh-contoh program kebijakannya. Itu. Yang pertama ada proses implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja mengutuk atau POL. Jadi, proses implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja mengutuk ini terjadi ketika suatu kebijakan dalam proses implementasinya melibatkan banyak organisasi. Jadi yang pertama dalam mekanisme kerja mengutuk atau POL ini ditandai dengan dalam pelaksanaan suatu kebijakan itu pelaksananya itu melibatkan banyak organisasi gitu, baik dia di departemen, lembaga, dinas dengan satu kelompok sasaran tertentu. Jadi tandanya dalam mekanisme kerja mengutuk atau POL ini ditandai dengan banyak organisasi. Kemudian organisasi yang banyak itu tadi dia tidak saling terlibat atau tidak saling ketergantungan antara satu dengan dan lainnya dalam menyampaikan keluaran-keluaran kebijakan yang mereka hasilkan ke kelompok sasaran gitu. Jadi dalam proses pelaksanaannya, tadi kan pertama banyak organisasi-organisasi yang terlibat gitu. Banyak organisasi-organisasi dalam implementasinya. Tetapi masing-masing organisasi yang terlibat tadi mereka tidak saling ketergantungan. Mereka tidak saling mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya gitu. Kemudian yang ketiga, bentuk koordinasi yang dibutuhkan adalah pembagian tugas yang jelas di awal ketika implementasi akan dilakukan. Jadi kembali atau back to organization atau kembali ke organisasinya masing-masing gitu. Bagaimana organisasi-organisasi yang terlibat ini membuat mekanisme kerja yang jelas gitu di masing-masing organisasinya sesuai dengan tupoksinya. Kemudian yang terakhir adalah setelah pembagian tugas disepakati, maka masing-masing organisasi dapat bekerja sendiri untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi intinya tadi kan banyak organisasi yang terlibat, tetapi organisasi ini akan dibagikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan tupoksinya gitu. Nanti setelah pembagian tugas itu barulah mereka melaksanakan langsung ke sasaran kebijakan tersebut ke masyarakatnya. Nah, jadi supaya tidak bingung, di sini kita ada contohnya. Contohnya adalah program pengentasan kemiskinan. Nah, di sini dari gambar di samping kan sudah jelas bahwasanya kalau dari kerangkanya itu mereka memang tidak ada saling keterkaitan, tetapi hanya langsung mengutuk ke target group atau ke sasaran kebijakannya. Nah, di sini kan contohnya program pengentasan kemiskinan. Yang pertama ada Dinas Tenaga Kerja yang terlibat, kemudian ada Dinas Koperasi, kemudian ada Dinas PU. Nah, dalam program pengentasan kemiskinan ini, itu kan mereka mempunyai program-program yang berbeda lagi setiap SKPD-nya gitu. Misalnya Dinas Tenaga Kerja yang A. Nah, Dinas Tenaga Kerja ini mereka contohnya mereka langsung ke kelompok sasaran itu misalnya dalam membuat berbagai pelatihan-pelatihan kepada masyarakat miskin gitu. Misalnya ada pelatihan menjahit, kemudian ada pelatihan-pelatihan seperti memasak. Intinya adalah bagaimana Dinas Tenaga Kerja ini memberikan keterampilan, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan, terus merubah keterampilan masyarakat miskin menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, dengan pemberian pelatihan-pelatihan. Kemudian juga ada Dinas Koperasi. Nah, Dinas Koperasi ini dia bertugas atau langsung ke target sasaran itu adalah dengan memberikan modal
dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal-modal usaha gitu. Jadi tadi ketika Dinas Tenaga Kerja sudah memberikan keterampilan dengan pelatihan-pelatihan, kemudian kan mereka sudah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk membuka suatu usaha gitu. Misalnya tadi masyarakat miskin sudah diberikan keterampilan menjahit, sudah tahu menjahit. Nah, dalam membuka usaha jahitan ini tentunya kan membutuhkan modal. Nah, jadi di sini Dinas Koperasi yang mengatasi atau sebagai pelaksana dalam mengatasi keterbatasan modal tadi. Mereka lah yang memberikan modal, bantuan modal dan sebagainya. Nah, kemudian juga Dinas PU dalam program pengentasan kemiskinan ini dia juga langsung ke kelompok sasaran. Misalnya dengan cara bagaimana mereka memperbaiki infrastruktur publik yang buruk gitu. Jadi Dinas PU inilah nanti yang langsung bertanggung jawab dalam memperbaiki sarana-sarana publik yang buruk, misalnya infrastruktur seperti jalan yang ada di tengah-tengah wilayah-wilayah pinggiran dan lain sebagainya gitu. Mereka lah yang bertanggung jawab dalam memperbaiki jalan. Nah, jadi dalam implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja mengutup ini adalah bagaimana setiap organisasi pelaksana itu dia langsung menjalankan program-program tersebut ke kelompok sasarannya gitu, sesuai dengan tupoksinya masing-masing tuh. Kemudian yang kedua, ada proses implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja berurutan atau sequential. Nah, jadi yang pertama terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan banyak organisasi dengan kelompok sasaran tertentu. Jadi sama dengan yang mengutup tadi, dia juga melibatkan banyak organisasi. Kemudian juga yang kedua, dalam proses implementasi terjadi hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain gitu. Jadi mereka saling ketergantungan gitu. Kalau yang mengutup tadi kan mereka langsung tidak ada kaitannya antara organisasi A dengan B, tetapi mereka langsung ke sasaran kebijakannya. Sedangkan kalau mekanisme kerja berurutan ini, organisasi yang terlibat yang banyak tadi, mereka saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kemudian logika kerja implementasi bersifat berurutan didasarkan pada relasi input-output, yaitu output organisasi pertama akan menjadi input organisasi yang kedua, demikian seterusnya, sehingga keberhasilan implementasi akan sangat dipengaruhi kerjasama seluruh organisasi yang terlibat dalam implementasi. Nah, jadi dalam mekanisme kerja berurutan ini, organisasi-organisasi yang terlibat itu banyak. Kemudian juga organisasi-organisasi yang terlibat tersebut, mereka saling berkaitan satu sama lainnya. Dan mekanisme kerjanya itu berurutan. Jadi antara organisasi yang A itu akan menjadi input dari organisasi yang B, begitu juga selanjutnya gitu. Jadi mereka harus melaksanakan suatu kebijakan itu secara berurutan dulu sehingga akhirnya sampai ke target group, ke sasaran atau kepada masyarakatnya. Tuh. Kita ambil contoh di sini adalah implementasi program Raskin. Nah, di gambar di sini kan ada berbagai organisasi pemerintah yang terlibat. Yang pertama ada BPS, kemudian ada Bulog, kemudian ada pemerintah desa, dan akhirnya sampai ke keluarga miskin. Nah, kalau dari gambarnya kan kita lihat bahwa itu tanda panahnya itu saling mempengaruhi gitu. Dari A, B, C sampai ke target group itu harus saling berkaitan dulu sehingga program Raskin itu dapat sampai ke keluarga miskin. Kita mulai dari BPS. Jadi BPS ini merupakan organisasi pemerintah yang pertama dalam pelaksanaan program miskin, di mana BPS ini bertugas atau dia melaksanakan dalam hal mengumpulkan data tentang jumlah keluarga miskin berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam
pelaksanaan program Raskin ini dalam implementasinya BPS dulu yang bekerja. Jadi dia mulai mengumpulkan data mana saja masyarakat keluarga miskin gitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam program Raskin tersebut gitu. Kemudian setelah data-data tentang jumlah keluarga miskin ini dikumpulkan oleh pihak BPS, kemudian hasil kerja BPS tersebut akan menjadi input, akan menjadi masukan untuk kerjanya pihak Bulog gitu. Kemudian setelah masuk data jumlah keluarga miskin tadi ke Bulog, disinilah Bulog langsung melaksanakan perannya. Dia mulai menentukan besaran beras yang harus didistribusikan di masing-masing desa dalam suatu kabupaten. Jadi tadi kan BPS sudah menginput data ke Bulog tentang jumlah masyarakat miskin. Misalnya kita ambil contoh di Kabupaten Bungo. Di kabupaten itu untuk setiap desa di kecamatan A, B, C, D ada sekian jumlah masyarakat miskinnya. Nanti pihak Bulog inilah yang akan menentukan besaran berasnya yang akan didistribusikan di masing-masing desa yang ada di Bungo ini gitu. Kemudian setelah Bulog tadi menetapkan besaran jumlah berasnya bagaimana, maka pihak Bulog ini akan mendistribusikan Raskin tadi ke masing-masing desa dengan dalam hal ini bukan sampai ke masyarakatnya dulu, tapi melalui pemerintah desanya dulu gitu. Jadi disinilah implementing agensinya dalam hal ini adalah pemerintah desa bekerja gitu. Baru dia sebagai pelaksana dalam program Raskin ini setelah menerima pendistribusian beras dari Bulog tadi gitu. Jadi desa bisa bekerja ketika Bulog sudah mendistribusikan beras yang sudah dibagi-baginya tadi gitu. Mulailah nanti si Bulog memberikan ke masing-masing pemerintah desa sesuai dengan jumlah data yang diberikan oleh BPS tadi gitu. Nah, di situ kan kita mengetahui adanya keterkaitan dalam kerjanya. Jadi, Bulog tidak akan bisa bekerja, tidak akan bisa menentukan besaran berasnya itu seperti apa sebelum menerima data dari jumlah masyarakat miskin dari pihak BPS. Dan pemerintah desa juga tidak akan bisa menyalurkan beras Raskin itu kepada masyarakat apabila belum ada pendistribusian dari Bulog gitu. Jadi intinya mereka saling berkaitan. Kemudian setelah pemerintah desa ini menerima pendistribusian Raskin tadi, kemudian barulah nanti pemerintah desa ini yang mulai bekerja untuk membagikan Raskin tadi kepada keluarga miskin yang ada di wilayah kerjanya gitu. Jadi mulailah pemerintah desa ini membagikan beras-beras tadi ke target group, ke keluarga miskin tadi gitu sesuai dengan datanya gitu. Jadi intinya organisasi yang terkait ini tidak akan bekerja, tidak akan mulai melaksanakan kebijakan atau program pemerintah itu apabila tidak menerima input dari masukan dari organisasi-organisasi yang terlibat sebelumnya gitu. Jadi itulah mekanisme kerja berurutan atau sequential. Jadi makanya pihak implementing agency itu harus memahami mekanisme kerja dari suatu program pemerintah itu seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir ada proses implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja timbal balik atau resiprokal. Yang pertama terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi. Jadi tetap melibatkan beberapa organisasi. Kemudian untuk dapat menjalankan tugas masing-masing organisasi akan menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi lainnya. Nah, sama dengan berurutan tadi. Jadi dalam menjalankan tugasnya, dia perlu input dulu dari organisasi yang menjadi tugas sebelumnya gitu. Namun, pada titik tertentu, proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diproses tersebut akan menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang sebelumnya memberikan input. Nah, jadi intinya dalam proses implementasi dengan menggunakan mekanisme kerja timbal balik ini adalah dia tetap melibatkan banyak organisasi, kemudian juga dia saling berkaitan, tetapi bedanya
dalam mekanisme kerja timbal balik ini, organisasi yang saling terlibat itu dia akan memberikan proses yang sebaliknya lagi kepada organisasi yang sebelumnya. Nah, jadi kita langsung saja melihat contohnya. Di sini ada program rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi di sini ada beberapa organisasi yang terlibat. Ada pemerintah desa, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kemudian balik lagi sampai akhirnya ke target group atau rumah tangga korban gempa. Nah, jadi pada poin yang pertama di sini kan ada pemerintah desa. Di pemerintah desa ini memulailah program rehabilitasi dan rekonstruksi tadi dengan tugas pokok mengumpulkan data jumlah rumah tangga di wilayah kerjanya yang menjadi korban gempa. Jadi di sini Pemdes sebagai implementator, dia mendata berapa saja jumlah rumah tangga di wilayah kerjanya itu yang menjadi korban gempa. Berapa saja rumah-rumah yang hancur, kemudian berapa jumlah kakaknya dan lain sebagainya. Kemudian data dari pemerintah desa ini akan menjadi input bagi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan tugasnya gitu. Jadi pemerintah kabupaten ini kan nanti menerima data-data dari setiap pemerintah desa. Nah, kemudian juga pemerintah kabupaten ini mulailah memverifikasi data-data tersebut. Setelah itu akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi gitu. Nah, kemudian berdasarkan data yang sudah diverifikasi oleh pemerintah provinsi, jadi pemerintah provinsi inilah nanti yang akan membuat usulan jenis kegiatan dan besaran dana untuk rehab dan rekon tadi, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tadi gitu. Jadi setelah pemerintah desa memperoleh data-data berapa jumlah kakak yang menjadi korban gempa, kemudian mengumpulkan kabupaten memverifikasi data-data tersebut, dilaporkanlah ke pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi kan mengumpulkan data-data dari seluruh kabupaten dan dari yang desa tadi. Nah, kemudian barulah pihak pemerintah provinsi tadi dia membuat usulan tentang jenis kegiatan dan besarnya dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tadi gitu. Kemudian usulan tersebut kemudian disampaikanlah ke pemerintah pusat gitu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Barulah nanti pemerintah provinsi ini memberikan masukan menyalurkan kepada pihak pemerintah gitu, sehingga pihak pemerintah mempunyai pedoman dalam menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh provinsi. Misalnya provinsi Jambi membutuhkan dana sekian gitu berdasarkan dari hasil data yang diperoleh dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tadi gitu. Kemudian setelah rancangan kegiatan dan anggaran tadi diputuskan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat tadi mulailah menyalurkan lagi ke pemerintah provinsi dan kabupaten gitu. Jadi pemerintah pusat tadi sudah membuat dananya sekian untuk pemerintah provinsi Jambi, lalu disalurkanlah lagi dana tersebut melalui pemerintah provinsi dulu, nanti yang disalurkan ke kabupaten lagi, sampai akhirnya dana tersebut ke pemerintah desa. Nah, lalu anggaran yang sudah sampai di pemerintah desa tadi barulah disalurkan, barulah anggaran tersebut menjadi bantuan gitu, barulah nantinya akan disalurkan ke target group atau kepada masyarakatnya, di mana dana-dana tersebut akan menjadi bantuan untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak yang didistribusikan yang dilakukan oleh pemerintah desa gitu. Barulah akhirnya dana tadi digunakanlah untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak tadi gitu. Baru nanti sampai ke target group. Jadi mekanisme kerja timbal balik ini adalah bagaimana organisasi-organisasi yang terlibat tadi saling mempengaruhi, kemudian sistem kerjanya itu memang timbal balik itu dari pemerintah desa dulu, kemudian sampai ke pemerintah pusat.
Pemerintah pusat setelah mengalokasikan dananya baru turun ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akhirnya turun lagi ke pemerintah desa, barulah nanti akhirnya sampai ke target group, sampai ke sasaran kebijakannya gitu. Yaitu dengan cara pelaksanaan perbaikan rumah tangga korban gempa tadi gitu. Bagaimana merehabnya, merekonstruksinya sehingga rumah-rumah tadi dapat kembali baik lagi gitu dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, baiklah itu tadi materi yang berkaitan dengan organisasi dalam implementasi kebijakan. Kita sudah memahami siapa saja implementing agensi, kemudian juga kita harus memahami bagaimana mekanisme kerja antar implementing agensi tadi itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.